lebih ke bantu orang sih sebenarnya sekarang kan. Kalau dibilang nggak ngapa-ngapain pun profit tetap jalan kok gitu kan. Wah gimana nih perusahaannya belum punya kantor. Wah gimana nih belum ada history trading. Wah gimana nih belum ada contoh orang sukses. Wah gimana nih belum ada support system. Wah gimana nih saya kan nggak pengalaman. Saya kan nggak punya waktu. Saya kan sibuk. Saya kan kerja. Yang tadi katanya ceritanya dari gaji 10 jutaan sekarang udah 10 juta per setengah jam. Gimana caranya? Gimana caranya? Karena saya kira untuk dapat gaji 10 juta setengah jam harus jadi Neymar dulu gitu ya. Atau jadi Cristiano Ronaldo gitu. Oke kawan, inilah kita jumpa lagi di segmen ketiga di Inilah Podcast. Saya masih ditemenin tamu spesial Arga Rizkian, founder Auto Sultan. Tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol dari mulai gimana caranya keluar dari zona nyaman, membuat kehidupan yang baru, yang lebih baik gitu ya. Karena kan upaya untuk mengubah apa yang nggak membuat kita nyaman itu sebetulnya upaya yang susah banget gitu ya. Dan katakanlah tadi kita sudah banyak sharing, banyak cerita sama Kang Arga gimana perjalanannya mengubah semua itu gitu, dan sekarang menjadi seorang Arga Rizkian yang sekarang yang menginspirasi banyak orang juga. Nah di segmen 3 ini saya mau lebih banyak bicara soal pilihannya kenapa trading dan kenapa trading forex gitu. Kan orang banyak yang apa sih trading gitu ya. Saya pernah keliling Indonesia gitu ya, dan di setiap kota yang saya datengin, hal yang pertama saya lakukan, saya dulu punya forum namanya Revolusi Kedai Kopi. Jadi kayak saya ngumpulin anak-anak muda di kedai kopi, kita kumpul ngobrol. Biasanya saya pertama kali itu saya minta orang gambar gunung. Ayo dong gambar gunung. Ternyata orang dari Sabang sampai Merauke, gambar gunung tuh sama. 2 segitiga, sama ada setengah lingkaran di tengahnya, ada jalan, ada sawah, pohon kelapa kiri kanan. Oh, saya bilang kenapa imajinasi orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini sama semua? Karena kita ini ternyata dididik dengan cara itu, dengan cara yang seragam gitu. Orang tuh, ayo di SD berprestasi, nanti kalau NEM-nya tinggi dulu NEM ya, kalau nilainya tinggi masuk SMP favorit, masuk SMA favorit, nanti masuk perguruan tinggi, mudah-mudahan jadi PNS atau jadi karyawan BUMN, nikah di usia sekian. Jadi cara orang berimajinasi tentang masa depan tuh standar gitu ya. Betul. Standar, nikah usia berapa, kemudian dapat. Nah, saya punya teori bahwa rata-rata orang sukses itu yang unconventional, yang keluar dari pakem-pakem itu gitu. Setuju. Nah, dan saya mau tanya, tapi ini aneh banget gitu ya, keluar dari pakemnya trading forex gitu. Kalau orang keluar dari pakemnya inilah dari misalnya jadi juragan lele gitu, atau tetap kelihatan gitu, atau misalnya investasi tanah gitu. Kan trading forex ini nggak kelihatan gitu. Cuma angka-angka aja. Gimana meyakinkan teman-teman kita di luar sana bahwa trading is something gitu, dan forex sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau trading sendiri kan sebenarnya dagang lah ya, kita beli murah jual mahal trading gitu. Tapi kenapa sih pertanyaan trading forex gitu? Trading itu kan banyak ya, terutama tadi kayak trading cryptocurrency, komoditi, trading saham, dan trading forex. Nah, kenapa sekarang trading forex? Saya dulu basicnya adalah cryptocurrency. Nah, makanya forex itu adalah dunia baru bagi saya. Forex itu ternyata market terbesar di dunia, Kang. 6,6 triliun dolar per hari itu ada di trading forex. Nah, kata orang-orang sukses, kalau kita mau sukses besar, profitnya besar, dalam waktu cepat harus main di market yang paling besar. Jawabannya adalah forex. Kalau George Soros itu dia sampai ratusan triliun profit dari market forex, dan dia bilang belum ada nih mesin penghasil uang yang lebih baik daripada forex itu. Karena memang marketnya dunia, masing-masing negara berkepentingan untuk jual beli, gitu kan, untuk dagang di situ, ekspor impor, semuanya pakai mata uang. Selama negara masih menggunakan mata uangnya, berarti forex ini masih terus ada gitu kan, masih terus eksis. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana trading forex gitu kan? Sama seperti saya juga nggak punya pengetahuan banyak tentang trading forex gitu kan.
nggak tahu technical, analisis gitu kan, nggak tahu cara baca chartnya, kapan open posisi, kapan close-nya. Baca chartnya saya nggak ngerti, dan juga nggak punya waktu. Tuh, makanya kita butuhlah namanya expert advisor itu. Atau yang kita bilang adalah robot. Sebenarnya itu adalah software gitu. Software inilah sebagai solusi dari masalah trading forex yang tadi gitu. Ya, dengan adanya robot ini, kegiatan aktivitas trading kita untuk baca analisa market, open posisi, close posisi gitu kan, semuanya udah di otomatisasi sama si robot itu. Jadi tugas kita ngapain? Tugas kita ya beli robotnya. Pakai itu robot gitu kan, pakai itu robot, kita deposit di broker kan ya, di pihak ketiga untuk dana tradingnya, koneksikan, selesai. Gitu. Tinggal tugasnya narik profit ke rekening. Wah, gampang banget ya. Apakah dunia seindah seperti yang diceritakan Aga Rizkian? Nah, nanti kita cari tahu. Kenapa? Terus kan banyak yang melakukan ini gitu ya. Yang trading forex sudah banyak. Mungkin juga kalau kita bicara sekarang robot trading gitu juga banyak banget. Apa yang membedakan Auto Sultan dengan yang lain? Jadi sebenarnya kalau Auto Sultan sendiri itu adalah komunitas ya, seperti komunitas Mercy lah. Gitu. Komunitas Mercy ini komunitas motor, nah ini komunitas Auto Sultan. Kita adalah komunitas si pengguna robot itu. Jualan nggak? Kita sih komunitasnya nggak ada jualan. Kita mengedukasi gimana cara pakainya si robot ini. Gitu. Jadi yang punya regulasi legalitas ya si perusahaan itu yang mengeluarkan robotnya gitu kan. Nah sekarang kenapa pertanyaannya pakai robot yang ini nih, gitu kan? Yang kita pakai ini robot yang ini gitu. Kenapa alasannya? Nah robot yang kita pakai ini udah 3 tahun teruji di market forex yang begitu dinamis gitu. Robot mah banyak, ada ribuan. Jadi pertanyaannya dia bisa tahan nggak dia sama kondisi market forex yang begitu dinamis? Karena banyak-banyak sebulan modalnya habis, 2 bulan modalnya habis, 3 bulan modalnya habis, setahun modalnya habis, dan banyak banget sekarang yang seperti robot trading, padahal itu adalah money game, berkedok trading forex. Nah ini yang harus teman-teman antisipasi gitu, hati-hati gitu. Sebenarnya banyak sih cara untuk menganalisa ya. Jadi itu sebenarnya setelah nanti jadi member kita ada edukasinya di Auto Sultan. Nah, hati-hati nih, banyak robot di luaran sana yang seperti robot padahal robot-robotan gitu. Rumput sintetis gitu kan. Seperti rumput beneran padahal sintetis gitu kan. Profitnya besar, tabelnya hijau semua gitu kan. Padahal itu settingan gitu kan. Settingan. Charge-nya punya sendiri gitu kan, brokernya bisa jadi punya sendiri gitu kan. Kita cek di MQL ternyata algo trade-nya 0, artinya ada orang di balik itu gitu. Nah ini hati-hati karena dari 2019 banyak yang seperti itu dan modalnya habis gitu. Nah kita di sini real trading. Gitu. Nah kan namanya juga robot gitu ya. Robot ini ya sekarang kita bisa bicara bahwa software itu ada machine learning, ada segala macam. Kan pasar forex juga dinamis. Betul. Gitu. Kemudian juga dengan berbagai macam variabel gitu ya, kemungkinan yang terjadi perubahan-perubahan selalu ada. Pasti. Apakah robot trading ini atau software ini juga keep update gitu, terus ada perubahan-perubahan dan ada masalah nggak sih selama ini gitu? Selama 2018 sampai dengan sekarang banyak sih masalah. Masalahnya profitnya nggak bisa dihindari. Gitu. Waduh, menarik nih. Masalahnya profitnya nggak bisa dihindari. Itu hal paling susah sebenarnya, menghindari profit itu. Nyumput di bawah meja kan, profitnya masuk, wish lewat handphone. Gitu. Wah, gimana nih caranya? Matiin handphonenya, profitnya masuk, wish gitu kan. Wah, ini harus uninstall aplikasi, tetap masuk, wish gitu kan. Wah, harus ganti handphone nih. Syup, masuk lagi. Jadi sampai dengan sekarang saya juga bingung gimana caranya menghindari profit ini. Itu risiko sebenarnya. Masalah ya. Risiko positif. Saya juga kadang-kadang gitu. Kalau kebanyakan uang gimana cara ngabisinnya ini? Masalah juga kan. Gitu. Nah, tadi kalau yang agak serius gitu kan, kita selalu update si robot ini gitu. Jadi sekarang kita menggunakan versi 4.21 kan. Dulu kan versi 1.0 gitu kan. Kalau ada update minor berarti 1.1. Ada upgrade mayor 2.0. Jadi dari mulai 2018 sampai dengan sekarang udah upgrade mayornya 4.21. Dan sekarang lebih tinggi lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Artinya si robot ini kan dia menyesuaikan gitu dan sudah terbukti secara fakta dia tahan di kondisi market
yang COVID gitu. Di saat robot-robot lain habis modalnya, habis. Kita robotnya, wah, tambah susah dihindari profitnya. Waduh. Nah itu, saya nggak akan membiarkan Kang Arga ngomong lagi, karena semakin panjang ngomong, semakin banyak profit yang masuk. Jadi kita terpaksa harus sudahi inilah podcast ini, tapi kayaknya habis ini akan banyak yang bertanya gitu sama Kang Arga. Sekarang udah berapa puluh juta per menit gitu karena profitnya naik terus. Nah saya sih sebagai penutup, saya selalu pengen orang tuh tidak melihat gini lah, karena kan ya tadi orang ketika melihat harga Rizkian bisa untung miliaran gitu ya, pengen lihat orang beli mobil keren, pengen lihat orang beli rumah baru yang gede, pengen. Tapi kan pengen aja nggak cukup. Betul. Nah, saya pengen Kang Arga ngasih closing buat teman-teman inilah, kawan inilah di rumah gitu ya. Apa hal pertama yang harus dilakukan setelah nonton podcast ini? Dan hal pertama itu mudah-mudahan bisa mengubah kehidupan teman-teman yang nonton podcast ini berikutnya. Ya, yang jelas harus join dulu. Waduh. Yang pertama itu, karena untuk mendapatkan apa yang saya dapatkan harus berada di bisnis yang sama dulu dong. Setelah bisnis yang sama, tinggal copy paste aja apa yang kita kerjakan gitu kan. Apa yang diedukasi oleh Auto Sultan itu dikerjain. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman gitu kan di Auto Sultan, have sama do. Bedanya orang sukses itu ada di have sama do. Orang yang belum sukses dia hanya sekedar have. Tapi orang sukses itu do. Apa sih? Have. Kalau orang yang belum sukses, dia have doang gitu. Dia punya S1, dia punya S2, dia punya S3. Tapi apa yang dia do gitu? Apa yang dia kerjakan dengan S1, S2, S3-nya gitu. Dia have, punya skill, punya knowledge gitu. Tapi apa sih yang dilakukan dengan skill sama knowledge-nya? Dan yang satu lagi, dia sekarang punya peluang nih. Yang nonton ini punya peluang kan? Punya have. Ada nih peluang bagus, cuman apa yang diperbuat dengan peluang ini gitu kan, atau hanya sekedar skip saja, ya sudah akan menjadi punya sebuah peluang. Tapi kalau yang sukses, dia akan ngambil peluang ini dan menjalankan bisnisnya bersama Auto Sultan. Mantap. Oke kawan inilah, itu dia Arga Rizkian, makasih banyak. Jangan lupa subscribe channel inilah.com dan jangan lupa ikuti episode-episode berikutnya dari Inilah Podcast. Saya akan terus datangkan para pembicara, para tamu yang luar biasa dari berbagai macam tempat, berbagai macam profesi, tentunya dengan kisah-kisah dan perjalanan hidup yang inspiratif, yang kita bisa belajar sesuatu dari siapapun yang menjadi tamu di Inilah Podcast. Makasih Kang Arga. Sama-sama. Hati-hati nanti di jalan ke Bandung, dan nanti saya akan datang untuk daftar Auto Sultan. Mudah-mudahan nanti saya bisa segera nyusul 10 juta 10 menit. Oh iya. Ada gini anchoring. Set. Gas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.